Halo Bapak Ibu Guru dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 kelas 12 IPS 4 akan menampilkan whiteboard animation buatan kami dengan judul Fight Against COVID-19. Pertama-tama, yuk kenalan dulu dengan anggota-anggota kita. Saya Cindy Angelia dengan nomor absen 3. Halo semuanya, saya Hana Yukristasari, nomor absen 10. Halo semuanya, saya Quinita Elizabeth, absen 17. Saya Ricky Leonardus, nomor absen 20, kelas 12 IPS 4. Perubahan sosial saat pandemi. Sejak Maret 2020, coronavirus melanda seluruh dunia dan memaksa masyarakat untuk beradaptasi dan sehingga timbul suatu perubahan sosial. Perubahan sosial mempengaruhi sistem, nilai, norma, dan perilaku masyarakat. Situasi pandemi saat ini termasuk dalam perubahan sosial yang berlangsung cepat dan berskala luas. Situasi ini masyarakat dipaksa untuk adaptif terhadap segala perubahan yang ada. Misalkan mematuhi protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID. Kebijakan ini membuat masyarakat kaget dan tidak terbiasa dan butuh waktu untuk beradaptasi sehingga menimbulkan desorganisasi sosial. Dan terbukti banyak sekali masyarakat yang bandel tidak memakai masker, nongkrong, tidak menjaga jarak, dan lain-lain. Mau tidak mau, masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan dalam kegiatan sehari-hari. Contohnya adalah munculnya kebijakan work from home serta pelajaran jarak jauh yang sangat mengandalkan sistem telekomunikasi. Teknologi akan terus berkembang dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat besar, terutama dalam sistem interaksi masyarakat, misal dengan kemunculannya internet yang sangat bermanfaat saat pandemi ini. Namun, sistem PJJ yang sekarang dilakukan ini memiliki beragam tantangan tersendiri. Contohnya, sejumlah siswa di Sulawesi Selatan yang harus mencari tempat tinggi untuk mengikuti pembelajaran daring demi mendapatkan koneksi internet yang lebih baik seperti di gambar ini. Berbeda dengan di Pulau Jawa yang jaringan internetnya cenderung lebih lancar dan memiliki jangkauan daerah yang lebih luas. Hal ini menjadi bukti kesenjangan pembangunan di Indonesia yang masih terjadi terutama dalam bidang telekomunikasi. Tidak jauh berbeda, pembangunan kesehatan nasional di Indonesia juga dinilai belum merata. Beberapa daerah masih memiliki masalah terkait dengan jumlah tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang memadai, padahal saat ini keduanya sangat krusial perannya. Berdasarkan data dari situs Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada 8 provinsi yang tidak memenuhi standar rasio jumlah pasien dengan ketersediaan tempat tidur di rumah sakit menurut WHO, dan juga masih adanya rasio antara dokter dengan pasien yang sangat tidak ideal di Sumatera Utara. Di sejumlah daerah seperti Kalimantan dan Papua, ada juga kasus ambulans kesulitan beroperasi karena akses jalan yang rusak dan dinilai kurang aman untuk dilewati bersama dengan pasien. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab kecenderungan terjadinya penumpukan pasien di rumah sakit yang terletak di pusat kota dengan fasilitas dan teknologi yang lebih canggih serta memadai. Pemerintah tidak bisa tinggal diam dan pemerintah telah berupaya mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangunan. 1. Fiber optik pelaparing. 2. Menara Base Transceiver Station. 3. Penambahan satelit baru bernama Satria 1 diharapkan selesai tahun 2023 demi memperluas akses internet di Indonesia. Dalam bidang medis, pemerintah telah bekerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia. Ikatan Dokter Indonesia melakukan program Nusantara Sehat yang mendorong distribusi tenaga medis ke daerah-daerah terpencil. Saat ini penggunaan aplikasi telemedis juga semakin meningkat. Seseorang juga bisa berkonsultasi dengan dokter secara privat melalui gadget dari mana saja, sehingga bisa mengurangi beban tenaga medis yang turun langsung ke lapangan. Selain pendidikan dan layanan kesehatan, perekonomian masyarakat juga menjadi salah satu bidang yang paling terkena dampak dari pandemi COVID-19 ini. Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 bukan hanya merugikan perekonomian sebagian besar rakyat kecil, melainkan juga perusahaan besar. Contohnya adalah PT Mitra Adi Perkasa yang bergerak di industri retail yang memiliki lebih dari 2.000 gerai dengan berbagai merek ternama seperti Starbucks, Zara, Sogo, Sport Station, Sephora, Pull&Bear, Burger King, dan masih banyak lagi. Berdasarkan laporan keuangan mereka, perusahaan sempat mengalami kerugian pada triwulan kedua sampai keempat tahun 2020
karena minat dan kemampuan masyarakat membeli produk mereka menurun. Ditambah lagi dengan pembatasan mobilitas di pusat perbelanjaan, di mana sebagian besar gerai mereka berada, semakin membuat kondisi keuangan mereka terpuruk. Apalagi jika dibandingkan dengan keuntungan di tahun 2019 seperti yang ditampilkan pada tabel berikut ini. Tabel tersebut juga menunjukkan laba bersih yang meningkat di tahun 2021, di mana masyarakat mulai mencoba untuk beradaptasi dengan situasi pandemi ini. Data-data tersebut bisa diperoleh pada salah satu komponen dalam laporan keuangan perusahaan, yaitu laporan laba rugi. Dalam proses pembuatan laporan keuangan perusahaan dagang, ada suatu siklus akuntansi yang mencakup langkah-langkah berikut. Yang pertama adalah mengidentifikasi transaksi di jurnal umum, kedua penyusunan jurnal khusus, ketiga penyusunan buku besar pembantu dan posting ke buku besar, keempat membuat neraca saldo, 5 membuat jurnal penyesuaian, 6 menyusun neraca saldo setelah penyesuaian, 7 membuat laporan keuangan, 8 membuat jurnal penutup, 9 penyesuaian neraca saldo dengan jurnal penutup, dan yang terakhir adalah membuat jurnal pembalik. Lalu berapa sih banyaknya kasus COVID di Indonesia? Berikut merupakan data COVID-19 di Indonesia. Dari data yang kita peroleh, maka lebih baik kita membuat menjadi tabel, sehingga lebih mudah untuk dimengerti. Nah teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian inti ya. Lonjakan COVID tertinggi di Indonesia ialah pada tanggal 18 Juli 2021 dengan lonjakan 44.721 kasus di Indonesia. Sedangkan pada tanggal 18 September 2021 sudah ada kemajuan, yaitu turun sebanyak 3.003. Dengan cara tersebut dapat kita simpulkan bahwa rata-rata kasus tertinggi di Indonesia sejak Maret 2020 hingga September 2021 adalah sebanyak 54.000 kasus pada bulan Juli 2021. Sedangkan rata-rata kasus COVID terendah tiap bulan di Indonesia ialah 4.290. Saat gelombang 2 terjadi, salah satu daerah dengan kasus aktif terbanyak di Indonesia adalah Kabupaten Kudus. Bahkan ada satu hari di mana angka kasus aktif COVID-19 mencapai 2.094 kasus. Maka dari itu kami memilih salah satu berita dari The New York Times yang sudah kami ringkas tentang situasi saat itu di Kudus dengan judul Indonesia's Doctors Got Vaccinated with Sinovac and got sick. On June 18, a 74-year-old doctor died just days after test positive for COVID-19 even though he already received 2 doses of Sinovac Biotech. The Chinese-made vaccine like other frontline medical workers in Kudus, Central Java. Indonesia is now dealing with some vaccine-related problems, where there is only less than 5% of its population that has been vaccinated, and also discovered that certain vaccine may not be as effective as other in preventing infection caused by the new coronavirus variant like Delta. The number of COVID-19 cases in Indonesia recorded at the highest number since the pandemic began, which is more than 200 cases, and along with that, the national percentage of positive COVID reached 14.6% this past week. Since the pandemic began, 401 doctors in Indonesia have died and 58 medical workers in Kudus were tested positive during 2 weeks' span. In Midway, fewer than 30 COVID-19 patients were hospitalized in Kudus, but the number escalated to about 400 new patients a day after people crisscrossed the country of a religious holiday. It's up to the point where the supply of oxygen in local hospitals in running out. A study later stated that nearly all the
positive cases in Kudus are of Delta variant, which was first identified in India. According to Dr. Ahmad Syaifuddin, the director of Sunan Kudus Islamic Hospital and chairman of the local branch of Indonesian Doctors Association, 90% of the vaccinated doctors who were exposed to the virus are in isolation to prevent contagion, even though they were either asymptomatic or had very mild illness. This shows that Sinovac vaccines is actually pretty effective in preventing hospitalization or death from infections caused by some coronavirus variants other than Delta. So the Indonesian Medical Association is looking for possibility of administering to medical workers a third shot of another vaccine such as Oxford AstraZeneca to boost immunity. Dari berita tersebut, kita bisa mendapat gambaran lebih jelas tentang situasi pandemi COVID-19 di Indonesia, terutama di kota Kudus saat sedang parah-parahnya. Ditambah lagi dengan munculnya varian baru yaitu Delta, yang lebih ganas dibanding varian sebelumnya. Dijelaskan juga dalam berita tersebut bahwa banyak tenaga medis yang terpapar virus saat bertugas, bahkan hingga mengalami kematian sehingga pemberian dosis vaksin menjadi salah satu hal krusial untuk mencegah kasus seperti ini terjadi lagi. Tentu tidak mudah untuk memulihkan laju penyebaran virus COVID-19 yang melonjak drastis, terutama bagi pemerintah. Berikut akan kami sajikan teks editorial tentang usaha Indonesia keluar dari puncak pandemi COVID-19 berjudul Keluar dari Krisis Pandemi. Pada bulan Juli hingga Agustus lalu, Indonesia mengalami krisis pandemi COVID-19 terparah hingga bertambahnya lebih dari 50.000 kasus per harinya. Pemerintah telah bekerja keras untuk menanggapi lonjakan kasus tersebut dengan berbagai kebijakan dan usaha. Salah satunya adalah penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Dampak PPKM juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah, yaitu reaksi masyarakat, terutama rakyat kecil yang cenderung menentang kebijakan tersebut karena kondisi perekonomian yang terus memburuk. Namun, pemerintah tidak memiliki pilihan agar bisa kembali mengendalikan laju penyebaran COVID-19. Tindakan akselerasi vaksinasi untuk seluruh rakyat Indonesia terus didorong dengan harapan terbentuknya herd immunity di masyarakat sehingga segala aktivitas bisa kembali berjalan normal. Tidak hanya itu, tindakan 3T, testing, tracing, dan treatment juga gencar dilaksanakan agar situasi bisa segera. Usaha-usaha tersebut akhirnya membuahkan hasil yang cukup memuaskan, yaitu penurunan drastis kasus harian COVID-19 baru di Indonesia menjadi di bawah 10.000 kasus. Hal itu menjadi bukti bahwa pemerintah Indonesia telah melakukan usaha yang membanggakan dan patut diapresiasi hingga membuat WHO turut memuji. Meskipun begitu, kita tidak boleh lengah dan harus kita ingat selalu bahwa perlawanan terhadap pandemi ini sebagai bagian dari masyarakat, sudah seharusnya kita mendukung usaha pemerintah dengan selalu mematuhi protokol kesehatan dan bersikap kooperatif sehingga kita bisa bersama-sama keluar dari situasi pandemi COVID saat ini. Berikut merupakan data COVID-19 antara Indonesia dan Malaysia. Dalam menangani kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah Indonesia tidak berjuang sendiri, melainkan mendapatkan dukungan dan bantuan dari negara-negara lain. Misalnya adalah bantuan 500.000 dosis vaksin AstraZeneca dari Australia, dan India yang memberikan bantuan 10 unit isotop liquid medical oxygen. Jika diamati, kedua negara tersebut merupakan negara yang mengakui dan mendukung kemerdekaan Indonesia di awal proklamasi. Hal itu dibuktikan dari Indonesia dan India yang sama-sama merasakan penderitaan di bawah belenggu kolonialisme sehingga saling bahu-membahu demi mencapai kemerdekaan. Australia juga pernah menolak mengirim perlengkapan perang kepada Belanda untuk menyerang Indonesia pada tahun 1946, serta mau mewakili Indonesia dalam KPN. Peristiwa ini menjadi tanda bahwa hubungan diplomatik yang erat sangatlah penting dalam kehidupan bernegara, apalagi dalam situasi sulit. Contohnya saat pandemi ini, sehingga usaha agar masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala segera terwujud. Nah, itu tadi adalah whiteboard animation persembahan dari kelompok kami. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan jaga kesehatan kalian. And last but not least, kami ucapkan terima kasih.